Assalamualaikum, saya Fiza Wasita 3221085 dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Perekonomian Arab pada masa pra-Islam. Pada masa Arab pra-Islam atau sering disebut masa jahiliyah, sudah biasa melakukan transaksi berbau riba, sehingga perekonomian yang paling berkembang di Arab pra-Islam yang sangat berarti adalah pertanian dan perdagangan. Dalam dunia perekonomian, mereka digolongkan menjadi 3, yaitu para konglomerat yang memiliki modal, kedua, para pedagang yang mengolah modal, dan para konglomerat, dan ketiga, kepada para perampok dan rakyat biasa yang memberikan jaminan keamanan kepada para khalifah pedagang dari peranawatan. Mereka mendapatkan keuntungan 10%. Ditinjau dari tempatnya tinggalnya, orang Arab terbagi dalam 2 wilayah, yaitu Arab Badui atau kampung dan Hadhari atau perkotaan. Dari sini nampaklah perbedaan sumber penghidupan di antara mereka. Orang Arab Badui menggantungkan sumber kehidupannya dari berternak. Mereka mengonsumsi daging dan susu hasil ternaknya, membuat pakaian dan perabot dari wol, serta menjualnya. Adapun orang Arab perkotaan yang bertempat tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupannya pada perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Al-Hasanah dengan NIM 3221086. Saya akan melanjutkan materi tentang awal pemerintahan Islam. Pada masa Rasulullah, awal pemerintahan Islam sudah dimulai dari hijrahnya Rasulullah ke Mekah. Dakwah Rasulullah ini di Mekah berjalan selama 13 tahun. Periode dakwah Rasulullah di kota Mekah lebih terfokus kepada aspek pembangunan akidah. Dan yang kedua, tahap periode dakwah Rasulullah di Madinah yaitu berlangsung selama 10 tahun. Dengan waktu yang singkat itu, Rasulullah banyak membahas tentang syariat, muamalah, dan akidah dan tauhid, sehingga menunjukkan bahwa akidah atau tauhid itu adalah fondasi agama Islam, sehingga akidah dan tauhid itu adalah inti dari dakwah Rasulullah SAW ketika di Madinah. Secara garis besar, pemerintahan Islam dimulai ketika dakwah Rasulullah atau hijrah Rasulullah di Madinah. Dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Rasulullah ketika itu adalah, yang pertama, membangun sektor real yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat ketika itu. Yang kedua, membangun pasar. Ketika Rasulullah pertama kali sampai di kota Madinah itu, beliau menyadari bahwa harus adanya pasar untuk meningkatkan perekonomian, kemandirian umat Islam ketika itu. Dan ada beberapa aspek atau instansi-instansi yang didirikan oleh Rasulullah di Madinah ketika itu, yaitu membangun masjid untuk tempat beribadah bagi umat Islam. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Pemikiran ekonomi Rasulullah pada awal pemerintahan Islam. Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Mekkah, masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy.
Barulah pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Karakter umum pada perekonomian pada masa ini adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai syariah Islam. Sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, melainkan harus beredar bagi kesejahteraan pada seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Pada zaman Rasulullah sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau yang kita sebut dengan riba, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik-praktik yang tidak fair dalam perekonomian. Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai kepala negara Madinah, kemudian merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Rasulullah juga membentuk lembaga Baitul Mal, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Pemasukan negara berasal dari kharaj, zakat, khuz, jizyah, dan penerimaan lainnya seperti kafarah dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris. Nabi Muhammad membuat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal diantaranya peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, kebijakan pajak, anggaran, dan kebijakan fiskal khusus. Sedangkan kebijakan moneter yaitu penggunaan mata uang dinar dan dirham. Namun yang lebih umum digunakan adalah dirham karena tentara Islam berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah Kekaisaran Persia. Sementara itu, tidak semua wilayah Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai tentara Islam. Perkembangan pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Pada perekonomian pada masa ini adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai syariah atau Islam. Sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, melainkan harus beredar bagi kesejahteraan. Pada seluruh umat terlihat dengan jelas kalau bahwa Islam jauh lebih dahulu mengajarkan konsep invisible hand yang berasal dari Nabi SAW dan sangat populer di kalangan ulama. Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah SAW, hendaklah engkau menentukan harga." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan, memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menurutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Ucapan Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunatullah, hukum supply and demand.